Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Geraldo Marion Stephen, NIM 2113041029, kelas 2B, Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini akan membahas perbedaan dan persamaan RPP dan silabus kurikulum KTSP K13 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP KTSP. Adapun komponen-komponen RPP KTSP berdasarkan Permendiknas nomor 41 tahun 2007, antara lain yang pertama, identitas mata pelajaran, kedua, standar kompetensi, ketiga, kompetensi dasar, keempat, indikator pencapaian kompetensi, kelima, tujuan pembelajaran, keenam, materi ajar, ketujuh, alokasi waktu, kedelapan, metode pembelajaran, ke-9 kegiatan pembelajaran yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian bagian nomor ke-10 penilaian hasil belajar, dan ke-11 sumber belajar. Selanjutnya RPP K13. Adapun komponen-komponen RPP K13 antara lain, pertama, identitas sekolah, kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, ketiga, kelas atau semester, keempat, materi pokok, kelima, alokasi waktu, keenam, tujuan pembelajaran, ketujuh, kompetensi inti, kedelapan, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, ke-9, materi pembelajaran, ke-10, metode pembelajaran, ke-11, media pembelajaran, ke-12, sumber belajar, ke-13, langkah-langkah pembelajaran, dan ke-14, nilai hasil pembelajaran. Kemudian berikutnya yaitu RPP Kurikulum Merdeka. Nah, pada kurikulum Merdeka ini tidak mempunyai RPP dengan model yang baku. Namun, dalam RPP Kurikulum Merdeka ini wajib mencantumkan yang pertama, profil peserta didik, kedua, tujuan pembelajaran, ketiga, bukti atau asesmen, dan yang keempat, cakupan. Nah, berikut merupakan perbedaan RPP kurikulum KTSP dan K13. Yang pertama, KTSP menggunakan standar isi, sedangkan K13 menggunakan kompetensi inti. Kemudian yang kedua, KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan, sedangkan K13 lebih detail dari sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian ketiga, pada KTSP, jam mata pelajaran lebih sedikit daripada K13 yang mempunyai jam mata pelajaran yang lebih banyak. Kemudian keempat, pada KTSP standar proses pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, sedangkan pada K13 terdiri dari 5 proses, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Kemudian yang kelima, pada KTSP tidak terdapat penjabaran sumber belajar, sedangkan pada K13 menjelaskan sumber belajar. Kemudian yang keenam, pada K13 menjelaskan beberapa poin secara rinci, yakni tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah, kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, pada KTSP, penilaian dilakukan hanya pada aspek pengetahuan, sedangkan K13 penilaian lebih detail dengan 3 penilaian, yakni sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun persamaan RPP KTSP K13 dan kurikulum Merdeka, yakni masih memiliki komponen yang sama, yaitu memuat tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu silabus. Yang
Yang pertama, silabus KTSP. Nah, berikut merupakan contoh silabus KTSP pada salah satu sekolah SMA di kelas 12 dengan komponen-komponennya antara lain. Yang pertama ada nama sekolah, kemudian kedua mata pelajaran, ketiga kelas atau semester, keempat standar kompetensi. Kemudian selanjutnya ada kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar, atau bahan atau alat. Nah, selanjutnya berikut merupakan contoh dari silabus K13 yang terdapat pada SMA kelas 12 dengan komponen-komponennya antara lain ada satuan pendidikan, kemudian kelas, mata pelajaran, kemudian terdapat pula kompetensi inti, lalu ada kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya merupakan salah satu contoh dari silabus kurikulum merdeka dengan komponen-komponennya antara lain terdapat mata pelajaran, kemudian elemen, lalu ada alur tujuan pembelajaran, kemudian materi, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar. Nah, berikut merupakan perbedaan dan persamaan dari silabus. Yang pertama, perbedaan silabus KTSP, K13, dan kurikulum merdeka. Yang pertama, pada KTSP terdapat standar kompetensi, sedangkan pada K13 terdapat kompetensi inti. Lalu pada kurikulum merdeka terdapat capaian pembelajaran sesuai pada fasenya. Kemudian, adapun persamaan silabus antara KTSP, K13, dan kurikulum merdeka, yaitu kurikulumnya sama-sama dibuat dan dirancang oleh pemerintah, tepatnya Dinas Pendidikan. Demikianlah pembahasan mengenai persamaan dan perbedaan antara kurikulum KTSP, K13, dan kurikulum merdeka. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam harmoni.